Seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan. Perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Dari video tadi kita bisa melihat betapa mirisnya tindak bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, tentu hal ini memicu spekulasi. Kenapa sih perundungan ini terjadi? Kenapa sih orang-orang anak-anak ini melakukan kekerasan kepada temannya sendiri? Apa sih faktor penyebabnya? Bagaimana juga solusinya agar tindak seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, kali ini saya akan mengangkat tema dengan tema yaitu bullying atau perundungan di sekolah. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Renata. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 2. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, kali ini saya mengambil tema bullying atau perundungan di sekolah. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ya tadi seperti di video tadi sudah dijelaskan, sudah kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang ya miris lah, yang sepatutnya tidak terjadi di suatu sekolah, itu hal itu terjadi. Nah, jadi saya mengambil materi tentang ini. Baik, yang pertama kita harus memahami apa sih itu bullying atau perundungan. Bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan bertujuan menyakiti seseorang yang dianggap lebih lemah, nah, baik secara fisik, mental, sosial, dan maupun emosional. Nah, jadi bullying itu tindak kekerasan yang dilakukan kepada yang lemah. Jadi ketika pelaku ini merasa dia tuh lebih kuat kekuatannya dibandingkan korban, maka ketika dia merasa ada rasa tidak suka dengan pelaku, nah, maka dia pasti akan melakukan yang namanya bullying atau menghina. Nah, bullying itu tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tapi juga bisa dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan, pengecilan sosial, intimidasi, serta kekerasan digital. Nah, jadi teman-teman, bullying itu tidak semerta-merta hanya fisik saja, namun juga ada dalam bentuk yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya, menurut UNICEF, bullying itu terjadi ketika ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, serta tindakan tersebut dilakukan berulang hingga menimbulkan penderitaan. Nah, jadi ketika bullying itu terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ketika yang saya bilang tadi, ketika pelaku merasa dirinya lebih banyak memiliki kekuatan atau lebih tinggi lah di atas korban, jika dia tidak suka maka dia akan melakukan yang namanya bullying tadi kepada korban. Nah, untuk poin pertama, apa sih itu bullying atau perundungan? Nah, kedua, itu ada karakteristik bullying. Nah, poin kedua itu ada karakteristik bullying. Nah, suatu tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bullying apabila memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, disengaja, yang kedua, berulang, yang ketiga, ketimpangan kekuatan. Nah, yang pertama, disengaja. Nah, pelaku memang berniat menyakiti atau mempermalukan korban. Nah, biasanya kalau bullying itu tidak ada yang namanya bullying tanpa disengaja. Nah, jadi kalau bullying itu pasti sengaja. Dia sudah punya niat untuk menyakiti korban atau mempermalukan korban di halayak umum. Nah, jadi kalau misalnya ada bullying tanpa disengaja, itu berarti itu bukan termasuk bullying. Nah, yang kedua itu ada berulang. Nah, dilakukan berkali-kali dalam periode tertentu. Nah, jadi bullying itu dilakukan
berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali, 2 kali, tapi banyak-banyak kali dia dilakukan kepada korban, sehingga korban tuh merasa menderita sampai ya tadi sampai mengganggu kesehatan mental si korban. Yang ketiga, ada ketimpangan kekuatan. Nah, tidak mungkin bullying itu bisa terjadi ketika si korban ini memiliki kelebihan kekuatan di atas pelaku. Tidak mungkin bullying itu terjadi karena ketika korban memiliki kelebihan kekuatan, tentu dia akan melawan ketika dia diintimidasi, dilecehkan atau lain sebagainya. Yang ketiga, poin ketiga itu ada jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama tentu bullying itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada bullying fisik. Ini sering terjadi, yang dimana melibatkan kontak fisik secara langsung, seperti memukul, menjambak, menendang, mendorong, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dampaknya itu bisa mengakibatkan luka terhadap korban, trauma, rasa takut, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sering kita lihat di berbagai sekolah, atau kalau di berbagai sekolah, di film juga sering kita lihat kalau terjadi perundungan dengan melibatkan kontak fisik. Yang kedua, itu ada bullying verbal, yaitu menggunakan kata-kata untuk menyakiti. Nah, ini tuh biasanya terjadi si pelaku ini melakukan bullying itu dengan kata-kata seperti menghina, mencaci maki, mengancam, memberi julukan buruk. Nah, itu sehingga membuat si korban ini merasa minder, malu, trauma, dan lain sebagainya. Nah, contohnya tuh seperti kalau yang sering kita dengar ketika ketika pelaku itu melakukan yang namanya bullying kepada korban dalam bentuk kata-kata, itu dasar bodoh lah kamu. Yang kedua itu ada juga seperti ih pendek banget sih kamu. Itu biasanya dia tuh pelaku itu menggunakan kata-kata entah mencerminkan fisik ataupun mencerminkan IQ seseorang. Nah, yang ketiga itu ada bullying sosial atau relasional. Yang pertama itu merusak hubungan sosial korban. Nah, yang dimana itu mengucilkan, menyebar gosip yang tidak benar tentang si korban, tidak mengajak bermain, dan memprovokasi teman lain. Nah, terkadang bullying ini pun sering juga terjadi di sekolah-sekolah. Tidak hanya di sekolah-sekolah, bahkan kadang di kampus-kampus pun juga ada sering terjadi hal seperti ini, yang dimana ketika pelaku ini melakukan itu dengan memprovokasi teman-teman yang lain untuk menjauhi si korban dan juga menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar tentang korban. Tujuannya itu untuk membuat si korban itu sendirian. Jadi korban itu tidak ada teman atau pendukung atau orang lah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita daripada si korban. Jadi korban itu merasa sendiri sehingga depresi dan menderita. Nah, poin yang keempat itu ada cyberbullying. Nah, perundungan itu melalui teknologi digital. Nah, contohnya itu komentar jahat di media sosial, body shaming di media sosial, menyebar foto tanpa izin, dan chat ancaman. Nah, biasa itu kalau komentar jahat di sosial itu di sosial media itu ketika si korban memposting atau mengupload foto, itu si pelaku akan komentar dengan yang kata-kata kasar seperti menghina dan lain sebagainya. Juga body shaming, menyebar foto tanpa izin, dan chat ancaman. Yang keempat itu ada faktor penyebab bullying. Nah, yang pertama itu ada faktor keluarga. Nah, pola asuh itu berpengaruh besar. Anak yang tumbuh dalam keluarga seperti keras, minim kasih sayang, dan penuh bentakan, itu dapat meniru perilaku agresif. Nah, jadi faktor pertama daripada bullying ini ialah dari keluarga. Nah, jadi ketika anak itu tumbuh dari keluarga yang keras, suka membentak dan kurang kasih sayang, itu bakalan dia kayak aku ini tidak
merasa kuranglah perhatian dari orang tua sehingga dia melakukan yang namanya bullying kepada temannya. Ketiga, itu ada faktor lingkungan sekolah. Nah, bullying itu lebih mudah terjadi jika bullying di sekolah itu lebih mudah terjadi jika pengawasan guru itu kurang, aturan tidak tegas, budaya senioritas tinggi. Nah, jadi yang seperti yang di video tadi kita bisa lihat ketika pengawasan guru kurang, pelaku bakalan kayak langsung mendatangi si korban dan melakukan yang namanya bullying. Nah, aturan tidak tegas. Ketika pelaku sudah tertangkap basah, dia masih diberi kebebasan, masih diberi keringanan. Nah, ketiga, itu ada budaya senioritas terlalu tinggi. Nah, yang ini sering terjadi juga, yang dimana ketika ada adik kelas atau misalnya nih anak-anak baru masuk ke sekolah, itu pasti ada tuh yang ketika rasa budaya senioritas tinggi, maka dia akan melakukan yang namanya bullying atau menghina anak-anak baru tersebut. Yang ketiga itu ada faktor media. Nah, yang ketiga itu ada faktor teman sebaya. Nah, remaja sering mengikuti kelompok agar diterima, dianggap keren, tidak dikucilkan. Nah, biasanya remaja-remaja seperti ini mereka merasa kalau mereka tidak mengikuti standar dari kelompok teman mereka, maka dia akan merasa akan dikucilkan atau tidak terima lagi di dalam kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang terakhir itu ada faktor media. Nah, konten kekerasan di media dapat mempengaruhi perilaku anak, yang dimana kalau misalnya ada tindakan kekerasan di media sosial, ketika anak terlihat, dia bakalan kayak aku ini bisa nih coba di temannya, sehingga terjadilah yang namanya bullying tadi. Nah, dampak bullying apa sih dampak dari bullying tersebut? Nah, yang pertama itu ada dampak bagi korban. Nah, kalau fisik itu biasanya terjadi seperti yang pertama ada memar, luka, sakit kepala, dan gangguan susah tidur. Dimana ketika kekerasan atau bullying fisik ini biasanya akan menimbulkan hal ini. Nah, kedua itu ada psikologis. Apa sih yang terjadi dengan psikologis dari korban ini? Dampaknya yaitu akan mengalami yang rasa cemas, stres, takut sekolah, minder, dan trauma, sehingga gangguan yang biasa disebut tuh gangguan yang dapat muncul itu ya depression, anxiety disorder. Nah, kalau yang selanjutnya itu apa sih dampak ke akademik? Ya, ke akademik itu pertama nilai menurun, sulit belajar dan sulit fokus dalam pembelajaran, dan terakhir itu ada jadi malas belajar karena merasa kalau dia tuh ketika sudah rajin maka si pelakunya akan melakukan bullying lagi sehingga dia merasa takut. Nah, yang kedua itu ada dampak bagi saksi. Nah, pelaku tuh bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih agresif, kurang empati, dan sulit menghargai orang lain. Nah, ketika dia sudah berhasil melakukan perundungan atau bullying kepada korban, maka pelaku akan merasa kayak kurang nih empati terhadap anak-anak lain, sulit menghargai orang lain, dan juga lebih agresif. Yang ketiga itu ada dampak bagi saksi. Nah, jadi untuk orang-orang yang melihat itu, saksi bullying itu ada juga dampaknya. Yang pertama itu ada takut, merasa bersalah, menganggap bullying sebagai hal normal. Yang pertama takut, dia tuh takut kalau misalnya dia melakukan yang namanya perlawanan atau melakukan perlawanan terhadap pelaku, maka dia takutnya nanti dia pula yang menjadi korban. Yang kedua itu ada merasa bersalah. Dia juga merasa bersalah kalau dia tuh tidak membantu teman yang dibully itu. Yang ketiga itu menganggap bullying sebagai hal normal. Dimana ketika hal tersebut sudah terjadi, maka saksi-saksi ini tidak menganggap hal normal. Bahkan mereka udah biasa aja ketika melihat hal itu terjadi. Selanjutnya itu adalah tanda korban bullying. Di mana beberapa tanda itu yang sering terlihat adalah tiba-tiba korban menjadi diam, sering menangis, malas sekolah, nilai menurun, menarik diri, serta barang sering rusak atau hilang.
Nah, selanjutnya itu adalah cara pencegahan bullying. Nah, kalau peran di sekolah perlu membuat aturan anti bullying, di mana jika ada siswa yang membuat ribut atau melakukan perundungan, maka dia akan kena sanksi yang cukup berat. Yang kedua, ada sanksi tegas, dan yang terakhir itu adalah layanan konseling. Nah, tidak terlepas juga dari peran guru, peran orang tua, serta peran siswa. Yang selanjutnya itu ada kaitan bullying dengan teori psikososial Erik Erikson. Nah, Erik Erikson itu menjelaskan bahwa perkembangan manusia melalui 8 tahap psikososial, masing-masing memiliki konflik yang harus diselesaikan. Bullying di sekolah sangat berkaitan dengan 2 tahap berikut. Yang pertama ada industry versus inferiority 6-12 tahun, dan yang kedua ada identity versus role confusion. Nah, dari teori ini, tahap ini tuh umumnya terjadi yang pertama, industry versus inferiority, itu biasanya terjadi pada sangat umumnya. Biasanya terjadi pada umumnya di anak-anak SD, pada umurnya masih 6-12 tahun. Yang kedua, itu identity versus role confusion. Itu biasanya terjadi di tahap remaja atau SMP SMA. Untuk umurnya itu kisaran 12-18 tahun. Yang selanjutnya itu kaitan bullying dengan teori kognitif dan Piaget. Nah, dan Piaget itu membagi perkembangan kognitif itu menjadi 4 tahap. Yang paling relevan dengan bullying itu ialah concrete operational stage yang terjadi di umur 7-11 tahun, yang dimana anak-anak ini mulai berpikir logis sederhana, memahami aturan dan mengenali sebab akibat. Nah, yang kedua itu adalah ada formal operational stage dari umur 11 tahun itu sampai ke atasnya, di mana remaja itu mulai mampu berpikir abstrak, menganalisis dan mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kasus yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya, bullying adalah perilaku agresif yang sengaja dan berulang untuk menyakiti individu yang lebih lemah. Bentuknya bisa fisik, verbal, sosial, digital. Menurut Erikson, bullying itu dapat menghambat perkembangan psikososial siswa dan memunculkan inferiority dan juga role confusion. Nah, juga menurut Piaget, bullying itu berkaitan dengan perkembangan kognitif, pertama kemampuan dalam memahami konsekuensi, berpikir logis, dan berempati. Nah, karena itu pencegahan bullying itu memerlukan kerjasama antara sekolah, guru, keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar sekolah menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, jadi teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang kasus perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Semoga dengan video ini kita bisa melihat kembali atau bisa menjadi suatu pelajaran di mana kita lebih menghargai teman atau menghindari hal-hal negatif ketika kita merasa kita mampu punya kekuatan, itu kita tidak menggunakan untuk namanya tidak bullying. Nah, semoga dengan video ini kita sama-sama belajar tentang dan memahami apa sih itu bullying. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai akhir. Akhir kata, yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.